Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Perkembangan komputer di dunia kesehatan. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah sangat pesat. Berbagai disiplin ilmu sudah tidak bisa dipisahkan dengan teknologi. Salah satu teknologi yang masih populer adalah komputer, karena berbagai pekerjaan banyak dipermudah dengan komputer, seperti membuat surat, membuat formulir rekam medis, merekap 10 besar penyakit, membuat statistik pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Teknologi informasi telah banyak membuat aktivitas kita semakin mudah, mau mencari ojek, mencari makan, atau diskusi dengan orang terdekat kita saja kita membuka smartphone. Kemudahan tersebut kita harus tahu dahulu sejarah kenapa adanya komputer, agar dapat mengetahui perjalanan dan perkembangan dari adanya teknologi. Nah, pada bidang kesehatan banyak manfaat yang telah dirasakan oleh kita dengan adanya komputer. Sekarang tidak hanya sekedar teknologi informasi yang berjalan di fasilitas kesehatan. Perkembangan teknologi komputer dan informasi sudah ke ranah personal health record atau PHR. Nah, contoh produk PHR yang telah banyak digunakan di dunia kesehatan adalah bentuk telemedicine, yaitu bentuk teknologi home care jarak jauh. Pasien tinggal di rumah dan petugas kesehatan hanya mengecek kesehatan, terutama pada pasien jantung yang tinggal di rumah sendiri, maka alat yang terbentuk gelang tangan itu bisa mengirim sinyal kepada petugas kesehatan jika pasiennya terjadi perubahan kesehatan. Nah, dunia teknologi komputer masuk ke dunia kesehatan tidak seiring dengan awal mulanya komputer diciptakan. Manfaat yang didapatkan dari komputer dimulai pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an. Pada masa itu, dunia kedokteran dan keperawatan mulai ada catatan di dalam komputer. Harapannya dengan adanya data di dalam komputer dapat dengan mudah untuk mengeluarkan data-data yang diinput menjadi sebuah laporan. Peran komputer pada zaman sekarang sangat penting. Dengan adanya komputer, manfaat dirasakan tidak hanya oleh user atau pengguna, tetapi juga oleh instansi yang terkait seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai perkenalan sistem iptek kesehatan. Peran komputer juga selayaknya dirasakan oleh pasien, karena pelayanan utama untuk institusi kesehatan ialah pasien. Jadi pelayanan utama yang secara langsung dirasakan oleh pasien diantaranya ada 4. Yang pertama ialah patient safety, di mana setiap institusi pelayanan kesehatan harus mengarah kepada patient safety. Begitu juga keberadaan teknologi harapannya dapat mendukung keselamatan pasien. Sebuah perangkat komputer digunakan di rumah sakit untuk memasukkan data pasien ke dalam komputer secara tidak langsung dapat menolong pasien. Coba kita bayangkan jika seorang petugas kesehatan lupa bagian mana yang harus diamputasi, mungkin seharusnya tangan kanan tapi malah diamputasi tangan kiri. Jadi ini merupakan kejadian yang sangat fatal. Jadi itulah pentingnya patient safety dalam institusi kesehatan. Terus yang kedua ialah administrasi kesehatan. Setiap orang, terkhusus kita pasti pernah pergi ke pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit maupun di puskesmas. Setelah kita pergi ke pelayanan kesehatan, pastinya awalnya itu kita melakukan pendaftaran dan mendaftarkan diri sebelum nantinya diperiksa oleh dokter. Kegiatan pendaftaran mungkin bisa dibilang kegiatan yang mudah, bahkan saking mudahnya itu sering disepelekan. Yang kedua ialah apotik atau farmasi. Apotik atau farmasi tentunya mengurus tentang obat-obatan, mulai dari pengadaan obat, mengatur obat yang masuk dan yang keluar, mengatur keberadaan obat. Jika ada item obat yang kurang, maka harus diadakan pengadaan. Manajemen obat tersebut harus ada di dalam setiap instansi kesehatan. Terus yang terakhir ialah penyimpanan data pasien. Ada penyimpanan data pasien yang sering kita kenal ialah RMK atau dokumen rekam medis, di mana disimpan di dalam rak penyimpanan, diurutkan berdasarkan penomoran rekam medis yang benar serta dibenarkan tanda warna agar apabila dokumen rekam medis tersebut dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah. Itulah peran komputer yang secara langsung dirasakan oleh pasien. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari sistem iptek kesehatan, yaitu tujuannya yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan akses yang cepat dan mudah, kesehatan masyarakat bisa dijangkau dengan menggunakan internet.
Yang kedua, tujuannya itu mempermudah pasien. Dengan adanya teknologi di bidang kesehatan, mempermudah pasien dalam mengakses informasi kesehatan di internet. Yang ketiga yaitu dapat mempermudah menyimpan data pasien dan data perawat. Yang keempat yaitu mempermudah dokter dan tenaga medis dalam menolong pasien. Dengan adanya teknologi dalam bidang kesehatan dapat mempermudah dokter dan tenaga medis untuk menjangkau masyarakat. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat sistem iptek dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu memudahkan pasien. Keuntungan teknologi di bidang kesehatan yang pertama adalah memudahkan pasien, di mana hadirnya teknologi sangat memudahkan pasien terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Yang kedua itu mempersingkat waktu tunggu pasien, di mana dalam mengakses pelayanan kesehatan, teknologi di bidang kesehatan juga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien. Kemudian yang ketiga itu mempermudah dokter dan tenaga medis lainnya dalam menolong pasien. Dengan adanya perkembangan teknologi di bidang kesehatan, dokter dan tenaga medis lainnya jadi lebih mudah dalam menjangkau pasien. Kemudian itu yang keempat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, di mana dengan akses yang lebih cepat dan mudah dijangkau, kesehatan masyarakat tentunya akan meningkat, terutama berbagai informasi yang tersedia di internet, ditambah layanan kesehatan secara online dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan membuat pasien lebih cepat untuk ditangani. Kemudian itu yang kelima, tentang penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih baik. Di sini dengan adanya teknologi, penyediaan layanan menjadi lebih mudah dalam menyimpan data yang penting milik pasien seperti rekam medis atau data lainnya. Penyediaan layanan kesehatan ini dapat membuka penyimpanan kembali secara lebih mudah. Yang keenam itu membuat alur kerja menjadi lebih sederhana, di mana perkembangan teknologi di bidang kesehatan membuat alur kerja menjadi lebih sederhana, di mana ini disebabkan karena adanya pelayanan secara online. Alur yang disediakan tidak sepanjang ketika pasien melakukan pelayanan di rumah sakit secara bertatap muka. Kemudian itu yang ketujuh itu alat pemasaran, di mana pelayanan kesehatan dapat menjadi teknologi sebagai alat pemasaran layanan kesehatannya. Pelayanan kesehatan dapat memasang iklan atau membuat website yang memuat informasi mengenai produk-produknya. Kemudian itu yang kedelapan, monitoring secara online, di mana dengan adanya perkembangan teknologi, hal ini memungkinkan dokter untuk memonitoring kondisi pasien dengan kondisi yang hampir pulih, yang dapat tetap dimonitoring secara online oleh dokter dan tenaga medis lainnya. Kemudian itu yang kesembilan, menjangkau pasien yang lebih luas, di mana teknologi membuat pelayanan kesehatan itu sendiri dapat menjangkau secara lebih luas. Dengan adanya teknologi, pasien dari berbagai daerah dapat mengetahui mengenai keberadaan dan informasi pelayanan kesehatan secara lebih mudah dan efisien. Kemudian yang terakhir itu mencegah penularan penyakit, di mana selain mempermudah pasien dan pelayanan kesehatan, dengan adanya teknologi pasien dapat mencegah penularan penyakit, di mana rumah sakit merupakan tempat dirawat dan dilakukannya berbagai tindakan bagi orang-orang yang sedang sakit. Kemungkinan kuman penyebab penyakit yang bertebaran di area rumah sakit sangat memungkinkan pasien sangat terpapar penyakit. Maka dari itu ini sangat bermanfaat dalam pencegahan penularan penyakit. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada teman saya. Langsung saja, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang membahas tentang sistem informasi iptek kesehatan. Baik, saya sendiri akan membahas tentang output dari sistem informasi iptek kesehatan. Jadi, di sini saya akan membahas tentang apa saja penerapan iptek pada sistem informasi kesehatan. Tentunya banyak sekali pada masa sekarang penerapan iptek pada kesehatan karena perkembangan dari iptek itu sendiri. Nah, pada bidang kesehatan untuk penerapannya itu sangat banyak sekali, tentunya memudahkan segala macam pelayanan kesehatan dengan adanya teknologi. Nah, bagaimana sih outputnya? Jadi yang pertama yaitu output pada manajemen pasien. Nah, pada manajemen pasien ini bisa memudahkan
segala macam aktivitas dalam manajemen pasien seperti kuratif, preventif, rehabilitatif, dan juga promotif. Nah, pada kuratif misalnya pada sekarang itu dengan penerapan teknologi dapat memudahkan pencatatan dan juga administrasi pasien. Kemudian pada preventif pun juga memudahkan untuk melakukan pencatatan-pencatatan yang guna untuk aktivitas preventif, kemudian promotif, yaitu penyebarluasan informasi yang cukup mudah karena adanya teknologi. Kemudian pada manajemen unit kesehatan. Nah, manajemen unit kesehatan ini yaitu aktivitas-aktivitas di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, itu dengan adanya teknologi data-data kesehatan misalnya di fasilitas-fasilitas kesehatan ini lebih mudah karena dengan adanya teknologi pengelolaan datanya itu lebih dimudahkan. Kemudian pada manajemen sistem kesehatan. Nah, pada manajemen sistem kesehatan ini karena adanya manajemen unit kesehatan dan juga manajemen pasien yang dimudahkan, tentunya juga akan memudahkan manajemen sistem kesehatan karena dapat membantu manajerial dan koordinasi kesehatan seperti dalam pengambilan keputusan yang menjadi lebih strategis karena sudah dimudahkan dengan adanya teknologi. Jadi tentunya output dari penerapan IPTEK terhadap sistem informasi kesehatan ini lebih membuat memudahkan segala aktivitas di bidang kesehatan seperti tadi pada manajemen pasien, manajemen unit kesehatan, dan juga manajemen sistem kesehatan. Jadi itu materi yang dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.